Shalom, kekasih Tuhan, puji Tuhan. Saya sangat bersyukur kalau hari ini kita bisa bersama-sama kembali, kita boleh mendalami kebenaran firman Tuhan yang saya percaya karena kasih dan rahmat Tuhan bisa mempertemukan kita hari ini. Dan sebelum kita menikmati kebenaran firman Tuhan hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kekasih-kekasih Tuhan yang bisa menangkap firman ini, kita sama-sama kita satukan hati kita berdoa. Sungguh kami sangat bersyukur oleh karena perkenan Tuhan, hari ini kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami rindu Tuhan menjamah kami, Tuhan membentuk kami, Tuhan mengurapi kami sehingga setiap firman yang kami dengar benar-benar mengubahkan kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa, biarlah yang sakit Tuhan menjamah dan menyembuhkan, yang susah Tuhan berikan penghiburan, yang beban berat Tuhan memberikan kelegaan. Dan kami percaya firman-Mu menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kabar Anda hari ini? Yang saya percaya kasih dan rahmat Tuhan, penyertaan Tuhan tidak henti-hentinya dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita masih melanjutkan perbincangan kita tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan ketika orang yang dikasihinya sedang dalam kesesakan. 3 sesi yang sudah kita lewati, kita mengambil contoh dari seorang raja yang bernama Daud, di mana Daud harus lari dari gua yang satu ke gua yang lain, dari persembunyian yang satu ke persembunyian yang lain. Sekalipun dia adalah raja yang dipilih oleh Allah, dia diurapi oleh Allah, tetapi tidak menghapuskan penderitaan dalam kehidupannya. Demikian juga kita sebagai orang percaya, Tuhan tidak pernah bekerja instan dalam kehidupan kita, dan selalu Tuhan punya cara untuk memproses atau mendewasakan iman kita. Oleh sebab itu, kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara tengah mengalami proses yang dari Tuhan, atau biasa orang sebut dalam tanda kutip padang gurunnya Tuhan, tetap kuatkan iman saudara. Di balik semuanya, Tuhan pasti punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Kita sudah membahas apa yang dilakukan Tuhan ketika orang yang dikasihinya sedang dalam kesesakan. Kalau boleh saya mengulas sebentar untuk kita supaya mengingat bahwa Tuhan melindungi kita. Karena kita spesial di mata Tuhan, kita berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan perlu untuk melindungi kita. Dan yang kedua, Tuhan menyelesaikan setiap persoalan kita. Ingat, saudara-saudara, Bapak Ibu, kekasih-kekasih Tuhan, teman-teman yang saya kasihi, nas firman yang berkata kemalangan orang benar itu banyak. Tetapi kalimat itu tidak hanya selesai di situ. Kalimat itu dilanjutkan dengan tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Artinya ketika kita ada dalam kesesakan, ketika kita ada dalam persoalan, ketika kita merasa seolah-olah tidak ada jalan buat kita, Tuhan sanggup menyelesaikan masalah kita. Dan yang ketiga, Tuhan meluputkan kita, menghindarkan kita. Kalau kita boleh mengingat betapa banyaknya bencana yang pernah kita alami. Bahkan mungkin kita pernah mengalami diluputkan dari yang namanya maut, kita diluputkan dari yang namanya wabah bencana, kita diluputkan dari yang namanya kecelakaan misalnya. Itu semua membuktikan kepada kita bahwa ketika kita ada dalam kesesakan yang mungkin kita nggak menyadari, tetapi Tuhan punya cara untuk meluputkan kita, menghindarkan kita dari semuanya itu. Dan yang keempat, Tuhan memelihara kehidupan kita. Boleh orang berkata bahwa kita hidup di negara yang sedang begini dan begitu. Boleh orang bicara tentang bagaimana keadaan yang tengah kita hadapi hari-hari ini. Boleh orang berkata bahwa masa depan kehidupan kita tidak lagi bersinar seperti tahun-tahun yang lalu. Tetapi hari ini, saudara, kuatkan iman saudara bahwa kita punya Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, tidak akan pernah berkekurangan orang yang takut akan Tuhan. Asal hidup kita berkenan kepada Tuhan, Tuhan pasti memelihara kehidupan kita. Dan
Setelah kita tahu apa yang telah Tuhan lakukan ketika kita ada dalam kesesakan, ketika kita ada dalam situasi yang sulit untuk kita bisa mengerti, untuk kita bisa tahu jalan keluarnya seperti apa. Sekarang waktunya kita juga memeriksa apa yang menarik hati Tuhan, sehingga Tuhan mau menolong Daud. Apa yang membuat Tuhan itu tidak bisa menahan untuk segera menolong saya dan saudara ketika kita sedang ada dalam kesesakan. Di bagian yang pertama, hal-hal yang harus kita lakukan, kita harus punya hati yang bersukacita. Apapun keadaannya, tetaplah bersukacita. Tetaplah memiliki sukacita yang dari surgawi, sukacita yang tidak dipengaruhi oleh keadaan di sekitar kita, oleh apapun yang kita dengar, apapun yang kita rasakan. Tetapi firman Tuhan berkata, tetaplah bersukacita. Artinya, hati kita harus tetap gembira, sekalipun mungkin kita melewati masa-masa yang kering, kita melewati masa-masa yang tidak kita inginkan, tetapi jangan sampai kehilangan sukacita kita. Ingat, musuh kita punya rancangan, dia mencuri. Pertama-tama yang harus dia curi dari hidup kita adalah damai sejahtera kita, sukacita kita. Ketika kita kehilangan sukacita, maka itu adalah kesempatan buat iblis untuk menyerang dan mendakwa kita, untuk melumpuhkan iman kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, tetaplah bersukacita. Dan yang kedua, miliki gaya hidup yang berdoa. Tuhan mengajarkan kepada kita segala sesuatu melalui doa. Dan apa sih yang tidak bisa Tuhan kerjakan ketika kita berdoa? Apa yang kita doakan itulah yang Tuhan lakukan buat kita. Musa berdoa, laut terbelah menjadi dua. Yosua berdoa, sungai Yordan terbelah. Bangsa Israel berdoa, tembok Yeriko diruntuhkan. Tuhan Yesus berdoa, 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Tidak ada yang tidak mungkin kalau sampai hari ini kita tetap berdoa. Itulah yang dilakukan oleh Daud, dan itulah juga yang harusnya kita lakukan di masa-masa yang sukar, di tengah-tengah kesesakan yang tengah kita alami. Dan hari ini kita sampai pada hal yang ketiga, apa yang mesti kita perbuat ketika kita ada dalam kesesakan, ketika kita ada dalam situasi yang membuat kita seolah-olah menjerit. Di mana Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Kenapa Tuhan tidak segera menolong aku? Nah, yang ketiga, di ayat yang ke-10 dari Mazmur 57, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Mazmur 57 ayat yang ke-10. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Daud belum ditolong Tuhan. Sama ketika kita ada di poin bersukacita, Daud belum mengalami pertolongan dari Tuhan. Tapi di poin yang ketiga ini, sama di posisi yang belum mendapatkan pertolongan, Daud menegaskan, aku mau bersyukur kepada Tuhan. Jadi yang ketiga yang harus kita miliki dalam kehidupan kita, ketika ada kesesakan, ketika ada persoalan yang berat, ketika ada sukacita, ketika mungkin ada berita gembira, tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur itu tidak tergantung kalau situasinya mengenakan kita. Memang adalah lebih mudah untuk berkata bersyukur ketika semuanya beres di hidup kita. Ketika rumah tangga kita harmonis, kita mau bersyukur gampang. Ketika anak-anak kita beres, kita mau bersyukur itu mudah. Ketika pekerjaan usaha kita lancar, mengucap syukur itu gampang. Tetapi persoalannya bagaimana ketika orang menipu kita? Bagaimana ketika ada konflik dalam keluarga, ketika ada konflik dalam pelayanan? Apakah kita masih bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Nah, yang Tuhan mau tetaplah mengucap syukur. Seperti yang dikatakan dalam 1 Tesalonika 5. Tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan.
tanpa dipengaruhi dengan situasi dan kondisi. Kita dirindukan oleh Tuhan, kita diminta oleh Tuhan untuk tetap mengucap syukur. Berat kan Bapak dan Ibu? Iya. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, "Enak pendeta ngomong kamu. Bagaimana saya bisa mengucap syukur kalau suami saya sampai hari ini nggak bertobat, pendeta? Siang malam saya berdoa, tapi suami saya nggak segera kembali kepada kami, pendeta." Enak pendeta ngomong, mengucap syukur, bagaimana saya harus bersyukur kalau orang itu menfitnah saya, kalau orang itu menjelek-jelekan saya, kalau orang itu menggali lubang buat kejatuhan saya nggak lakukan yang jahat, tapi mereka ceritakan, mereka menfitnah sesuatu yang jahat buat saya. Bagaimana bisa bersyukur kalau orang itu tipu saya? Saya sudah tolong dia, tapi bagaimana perlakuan dia kepada saya, pendeta? Belum lagi dia berkata yang jahat di belakang saya. Kalau orang cuma berani berkata yang jahat di belakang kita, itu artinya memang dia adalah produk kejahatan. Hanya berani berkata di belakang kita. Memang ketika suasananya indah, ketika semuanya lancar, untuk bersyukur itu gampang. Tapi Tuhan mau, kalau kita baca dalam Alkitab kita, tidak ada catatan dari Tuhan yang mengatakan, kalau hari ini gajimu naik, kamu bersyukur. Kalau hari ini kamu baik-baik dengan mertuamu, kamu bersyukur. Kalau hari ini rumah tanggamu harmonis, kamu bersyukur. Kalau hari ini kamu tidak sakit, kamu bersyukur. Kalau hari ini kamu bisa makan, kamu bersyukur. Sedangkan kalau hari ini kamu sakit, jangan bersyukur. Kalau hari ini kamu dimusuhi orang, jangan bersyukur. Ada ayatnya yang seperti itu? Gak ada. Ayatnya cuma mengatakan kepada kita, tetaplah mengucap syukur dalam segala hal. Garis bawahi, dalam segala hal, tetaplah mengucap syukur. Saya pelajari dalam Alkitab, kenapa kita harus mengucap syukur? Dalam Mazmur 6 ayat yang ke-6, mari saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara dalam kitab Mazmur pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan demikian, sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu, siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Alasan pertama, kita harus mengucap syukur karena kita masih Tuhan izinkan hidup di dunia ini. Jadi kalau kita bangun dari tidur kita menyadari kita masih hidup, kita mesti bersyukur. Karena nanti kalau kita sudah menghadap kepada Tuhan atau kita sudah pulang ke rumah Bapa, sudah tidak ada lagi kesempatan buat saya dan buat saudara untuk bersyukur. Jadi awali hari kita dengan ucapan syukur. Awali dalam segala hal di kehidupan kita dengan mengucap syukur. Kalau kita menyadari kita masih hidup di dunia ini, jangan pernah tidak bersyukur kepada Tuhan. Tetaplah mengucap syukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang bisa menangkap siaran ini, saya percaya Anda semua masih bernapas, Anda masih hidup seperti saya yang tengah menyampaikan isi hati Tuhan ini. Pertanyaannya, sudahkah kita bersyukur? Sudahkah kita berterima kasih sama Tuhan? Karena rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan itu rancangan yang indah buat kita. Kalau hari ini Tuhan tetapkan kita hidup, kita masih bisa melakukan seluruh aktivitas kita hari ini, tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Harus bersyukur. Amin. Selagi kita hidup, Tuhan kehendaki kita supaya kita tetap bersyukur. Dan yang kedua, kenapa kita harus bersyukur?
Roma 8 ayat yang ke-28, ayat yang sangat-sangat mudah untuk kita ingat. Bahkan ketika hamba Tuhan pendeta khotbah tentang ayat ini, Bapak Ibu Saudara sudah bisa langsung mengelafalkannya dalam hati Bapak Ibu Saudara. Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Kenapa kita baru tahu sekarang? Kenapa bukan dulu? Bapak Ibu Saudara, saya pernah mengalami suatu hal yang membuat saya hampir-hampir saya marah sama Tuhan. Dalam satu perjalanan pelayanan saya, selama saya khotbah, istri saya berkali-kali menelpon saya karena waktu itu saya berangkat sendirian dan saya nggak bisa terima telepon dari istri saya karena saya sedang khotbah. Tapi begitu saya selesai khotbah, saya sempatkan untuk menelpon istri saya. Ada apa? Dari ujung sana saya lihat istri saya menangis dan menyampaikan sebuah berita. Putra saya, Daniel, kecelakaan. Dan istri saya berkata, Daniel mendahului kita. Saudara bisa bayangkan, saya tinggalkan mereka, bukan untuk saya jalan-jalan, bukan untuk saya bersenang-senang, tapi saya pamit mereka untuk saya melayani, untuk saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya pulang sepanjang perjalanan, saya nangis di hadapan, kenapa ini mesti terjadi Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan hal yang seperti ini? Salah saya apa? Saudara, terus-menerus saya bertanya dalam hati. Saya tidak tahu maksud Tuhan apa ketika itu terjadi. Singkat cerita, sampai di rumah sakit, saya melihat luka-luka yang dialami oleh anak saya. Saya menangis, dan saya minta, seperti yang Tuhan katakan kepada saya, bahwa semuanya akan mendatangkan kemuliaan Tuhan. Pikiran saya, kemuliaan, apa enggak lebih baik aku diberkati Tuhan? Kenapa kemuliaan harus melalui yang seperti ini? Hampir tidak bisa mengungkapkan antara pikiran dan hati sudah menghadapi yang seperti ini. Terus saya nangis, Tuhan beri belas kasihan hamba. Ampuni aku Tuhan, ampuni aku. Saudara, saya sampai rumah sakit itu anak saya sudah ditutup kain putih dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tapi ketika saya merendahkan diri di hadapan Tuhan, saya teringat ketika saya pernah menyampaikan sebuah pengajaran, apapun yang terjadi tetaplah menyembah Tuhan. Dan itu yang saya lakukan di samping tubuh anak saya. Saya menangis, saya berduka, saya sedih sesedih-sedih. Tapi hari itu, ini yang saya lakukan. Saya menyembah, saya memuji Tuhan. Sampai pada akhirnya saya nggak tahu dan saya nggak sadar ada seorang perawat yang membuka telapak kaki anak saya ini. Dan memegang bagian kaki anak saya dan menemukan ternyata masih ada denyut nadinya. Dan saya berani pastikan itu semua karena tangan Tuhan yang bekerja. Rumah sakit tidak saya salahkan, karena saya percaya ketika rumah sakit menyatakan sebuah keputusan bahwa anak saya sudah meninggal, sudah didasari dengan semua pemeriksaan medis. Tapi apa sih yang Tuhan tidak bisa lakukan untuk setiap hati anak-anaknya yang sedang hancur? Waktu saya mendengar berita itu, saya tidak mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan.
Tetapi pada waktu saya menyembah Tuhan, ayat ini menjadi sebuah kenyataan. Aku tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Bukan hanya dari kata orang saja. Saya mendengar bahwa yang mati itu dibangkitkan. Bukan hanya dari kata orang saja saya mendengar bahwa yang lumpuh itu berjalan, yang buta melihat. Tapi hari itu saya bisa berkata, aku tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Dari peristiwa itu, singkat cerita, anak saya hidup. Keajaiban demi keajaiban terjadi. Tulang di pundaknya ini patah dan dokter berkata harus operasi. Terus selama dia di ICU saya berdoa buat dia. Saya menyembah Tuhan. Dan mujizat Tuhan terjadi. 5 hari dia dirawat di rumah sakit. Diizinkan rawat jalan. Dan pada waktu kontrol kembali, dokter bilang nggak usah dioperasi. Saya punya foto ronsennya, jelas-jelas tulang itu patah. Tapi pada waktu kontrol bisa nyambung. Luar biasa Tuhan itu. Ingatkah Bapak Ibu Saudara ketika bangsa Israel itu menyeberang melewati laut Teberau? Alkitab dengan jelas berkata, bangsa Israel melewati tanah kering, padahal itu adalah bekas laut. Firman Tuhan juga mencatat, air laut itu menjadi tembok bagi bangsa Israel di kanan dan kiri mereka. Kesimpulan saya, kalau Tuhan itu melakukan mujizat, Tuhan melakukannya dengan sempurna. Bukan cuma sekedar kesembuhan dari anak saya, sampai segala biaya pun Tuhan nyatakan mujizat. Motornya hancur, tapi mujizat Tuhan terjadi. Ada seorang hamba Tuhan yang memberikan kepada saya. Diberikan begitu saja. Saya dipanggil ke rumahnya, dikasih motor sama BPKB-nya. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Tidak ada dasar untuk mengucap syukur. Tidak ada dasar untuk bersukacita. Tidak ada dasar mungkin untuk percaya. Tapi firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa, tetaplah mengucap syukur, tetaplah bersukacita. Allah turut bekerja dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jangan marah dulu sama Tuhan. Segala hal yang hari ini terjadi di hidup kita. Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana. Bukan hanya sebuah lagu yang harus kita nyanyikan bahwa Dia membuat indah pada waktunya. Memang itu firman ya dan amin. Kalau sudah waktunya Tuhan, saudara akan dibuat seperti yang saya alami. Aku tahu sekarang, dulu aku tidak tahu kenapa itu mesti terjadi. Dan sampai hari ini kesaksian itu menjadi kekuatan bagi kami. Apa sih yang Tuhan tidak lakukan buat kita? Masakan kalau hari ini doa kita belum dijawab, kita marah sama Tuhan, kita komplain sama Tuhan. Kenapa Tuhan nggak tolong saya? Kenapa Tuhan biarkan ini terjadi dalam hidup saya? Dengar baik, Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Dan tidak pernah dibiarkan kita berjalan sendirian. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan sampai hari ini ketika saya bertemu dengan putra saya ini, putra saya sekarang sudah menikah, saya punya 1 cucu sekarang, dan setiap kali kami mengunjungi dia, kita bertemu bersama-sama, selalu saya katakan kepada dia, ingat bahwa hidupmu itu kasih karunia dari Tuhan.
Dan dia selalu menjawab, "Iya Pak, aku selalu ingat, kalau bukan karena Tuhan, aku nggak ada sampai hari ini." Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, dia aktif pelayanan, dia pemain musik, bahkan saya tahu karena saya orang tuanya, bagaimana Tuhan memakai dia. Tanpa sekolah musik bisa jadi guru musik, semua karena kebaikan Tuhan. Dan Tuhan punya rencana dalam segala hal yang kita lalui, kita hadapi saat ini. Jangan pernah tidak mengucap syukur. Selalu bersyukur untuk segala keadaan yang terjadi di hidup kita. Yang pertama, kenapa kita bersyukur? Karena kita masih hidup di dunia ini. Dan yang kedua, Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Dan saya mencatat, yang ketiga, kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Mazmur pasal yang ke-106 ayat yang pertama. Mazmur 106 ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kalau Anda baca di Mazmur 107 ayat yang pertama, ada kalimat yang sama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahkan kalimat selanjutnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu dalam kitab Mazmur dicatat 33 kali kalimat itu disebutkan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kenapa kita mesti bersyukur? Karena Tuhan itu baik. Mungkin Anda malam hari ini berkata, "Pak, saya nggak bisa makan, apakah itu Tuhan baik? Pak, saya terbaring di rumah sakit, apakah itu baik? Pak, rumah tanggaku diambang kehancuran, apakah Tuhan itu baik? Pak, sakitku bertambah parah, apakah itu berarti Tuhan itu baik? Pak, aku melamar pekerjaan tapi sampai hari ini belum diterima, apakah itu Tuhan baik? Pak, aku diputus pacar, apakah itu Tuhan baik?" Selama ini yang menghalangi mata hati kita melihat kebaikan Tuhan karena kita hanya fokus kepada persoalan, kepada masalah, kepada sakit penyakit. Kita nggak pernah fokus kepada kebaikan Tuhan. Sementara mungkin hari ini Anda mendengar firman ini, dan Anda adalah pemuda-pemuda yang mengalami putus cinta. Dengar baik, Tuhan izinkan engkau putus cinta karena Tuhan menyediakan yang terbaik buat engkau. Tuhan mau menunjukkan kebaikannya buatmu. Orang yang berharga, Tuhan jodohkan juga dengan orang yang berharga. Amin, anak-anak muda. Dan percayalah, jomblo itu tidak dosa. Anda lama menikah, tapi sekalinya menikah, dapat yang dari Tuhan. Wow, itu dahsyat. Daripada Anda buru-buru menikah, tapi dengan orang yang salah. Kalau hari ini kita nggak pernah sakit, kita nggak akan pernah berkata, Tuhan itu penyembuh. Kalau hari ini kita tidak pernah mengalami kekurangan, kita tidak akan pernah berkata, Tuhan itu Jehovah Jireh bagi kita. Tuhan yang menyediakan segala kebutuhan kita. Kalau hari ini kita nggak pernah difitnah, hari ini kita nggak pernah dijelek-jelekin orang, kita nggak akan bisa berkata bahwa dia adalah pembela. Mungkin hari ini kita diperlakukan tidak adil. Dia Allah yang membela kita. Mari lihat kebaikan Tuhan. Jangan lihat masalah. Suatu ketika Tuhan memerintahkan murid-muridnya untuk menyeberang lebih dahulu, meninggalkan Tuhan Yesus. Dan ketika murid-murid Tuhan ini melewati perairan itu di tengah malam, datanglah angin badai, mengoyakkan perahu itu. Mereka merasa ketakutan.
Firman Tuhan menceritakan kira-kira jam 3 pagi, mereka ada di tengah-tengah perairan itu, mengalami angin badai yang begitu hebat. Tuhan Yesus datang menghampiri mereka berjalan di atas air. Alkitab juga menceritakan mereka tambah ketakutan lagi, karena serasa mereka melihat hantu. Tapi ketika Tuhan Yesus semakin mendekat kepada mereka, Petrus, murid yang paling vokal, berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, jika itu Engkau, suruhlah aku mendekat." Dan Tuhan berkata kepada Petrus, "Datanglah." Saudara, satu-satunya murid Tuhan Yesus yang punya pengalaman berjalan di atas air itu Petrus. Malam itu, Petrus keluar dari perahu, berjalan menghampiri Yesus. Tapi Alkitab kita berkata, ketika dirasa tiupan angin dan gelombang, Petrus mulai tenggelam. Dengan kata lain, saya mau bilang, waktu Petrus keluar dari perahu, dia lihat Yesus, dia bisa jalan di atas air. Tapi begitu dia lihat gelombang yang begitu besar, angin yang begitu kencang, imannya menjadi lemah, tenggelamlah dia. Apa yang firman Tuhan mau katakan buat saya dan buat saudara malam hari ini, waktu kita lihat masalah, waktu lihat sakit penyakit, waktu kita lihat persoalan kita, waktu kita cuma rasakan tekanan di hidup kita, iman kita menjadi lemah. Tapi kalau hari ini kita cuma fokus lihat kepada Yesus, lihat kepada Yesus saja, lihat kepada Yesus saja, iman kita menjadi kuat, kita bisa mengucap syukur. Rubah paradigma pikiran kita. Yang besar itu Yesus kita. Dia lebih besar dari masalah kita. Dia lebih besar dari sakit penyakit kita. Dia lebih besar dari goncangan-goncangan kehidupan yang hari-hari ini di tengah kita hadapi. Masih mau bersungut-sungut? Mengucap syukur, sebab Tuhan itu baik. Lihat kebaikan. Saya senang dengan pujian yang berkata, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia, berkali-kali Dia menolong. Jangan kalau hari ini karena masalah yang belum selesai kita hadapi, lalu kita berkata, mana kebaikan? Ingat, kalau dulu Tuhan menolong kita, sekarang pun Dia sanggup menolong kita. Dia tetap Tuhan yang baik buat kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan? Sehingga Bapak Ibu dan Saudara malam hari ini berani berkata, aku tidak bisa bersyukur karena aku tidak pernah merasakan kebaikan. Cek ke hati Bapak Ibu Saudara. Lihat kehidupan. Apakah Tuhan tidak baik sama kita? Apa sih yang Tuhan tidak lakukan buat kita? Nyawanya aja Dia berikan buat saya dan buat saudara. Tinggalkan surganya yang mulia untuk jadi manusia hina. Dicaci, dicambuk, dinudai, dilempar batu, disalibkan, ditombak. Hanya untuk kasihnya kepada saya dan kepada saudara. Apa yang Tuhan tidak berikan buat kita? Kalau ada orang yang berbuat baik sama kita, sama saya, kemudian saya juga berbuat baik sama dia, itu wajar. Wajar, manusiawi. Bukankah Bapak Ibu Saudara juga begitu? Tapi persoalannya, dia itu baik sama kita.
menyerahkan nyawanya untuk kita, menebus dosa kita. Bukan ketika kita dalam keadaan baik, Mbak. Bukan ketika kita dalam keadaan baik, Bu. Kita ada dalam dosa, Dia datang, Dia tunjukkan kebaikannya, kasihnya buat saya dan buat saudara. Adakah Tuhan sebaik Tuhan kita Yesus? Adakah Tuhan semurah hati Tuhan kita Yesus? Dia satu-satunya Tuhan yang tetap baik dari awal sampai akhir. Kasihnya tidak berkesudahan buat kita. Bahwasanya untuk selama-lamanya, bukan cuma sementara. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Kalau Anda suka baca kitab Mazmur, di kitab Mazmur, kalimat itu 33 kali diucapkan. Artinya apa? Pemazmur mengalami kebaikan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Itulah kenapa pemazmur mengajarkan kepada kita untuk selalu bersyukur bahwasanya Tuhan itu baik untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir saya pelajari, kenapa kita mesti bersyukur? Sebab bersyukur adalah pintu berkat buat saya dan buat saudara. Jangan dulu mengartikan berkat itu selalu konotasinya dengan harta kekayaan. Berkat itu tidak hanya berkata tentang deposito, berkat itu tidak hanya berkata tentang uang. Berkat juga bisa berkata damai sejahtera. Berkat bisa berkata tentang kesehatan. Berkat juga bisa berkata tentang kerukunan. Berkat itu juga bisa berkata tentang keharmonisan rumah tangga. Berkat itu bisa juga berkata tentang pekerjaan yang masih kita jalani hari ini. Ada banyak dimensi berkat. Saudara mau melihat berkat Tuhan itu dicurahkan dalam kehidupan kita. Jangan bersungut-sungut, tetapi sebaliknya bersyukur dalam segala hal. Itulah pintu berkat itu. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang pingin hidupnya itu diberkati oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita pasti ingin hidup kita diberkati. Tapi persoalannya bagaimana kita bisa diberkati? Kalau dalam hati kita cuma ada persungutan, kalau dalam hati kita cuma ada caci maki, dalam hati kita cuma ada omelan-omelan kepada Tuhan, kita nggak pernah bersyukur untuk apa yang telah Tuhan buat dalam kehidupan kita. Ayo bersyukur. Mungkin hari ini kita makan sederhana, tetapi kalau kita mengucap syukur, apa sih yang Tuhan tidak berikan buat kita? Bahkan mungkin sebelum kita ngomong pun, Tuhan tahu kedalaman hati kita. Orang yang selalu bersyukur, hidupnya itu dekat dengan berkat. Orang yang selalu bersyukur, hidupnya itu dekat dengan mujizat. Dan ini yang kami lakukan sekeluarga. Suatu ketika kami pulang pelayanan, pulang tengah malam, dan kami belum makan. Begitu sampai mendekati rumah, istri saya tanya kepada anak-anak, kalian mau makan apa? Nah, yang malam itu yang buka cuman sambelan, saudara ya. Jadi di Surabaya itu ada makanan yang ya seperti kayak misalnya apa, ayam goreng sama sambel, terus bebek goreng. Nah, pokoknya sejenis sambelan gitu. Juga ada ikan lele atau apa. Salah seorang dari anak saya berkata, "Bosen mah, sambelan terus." Nggak ada, ini sudah malam. Dan si kecil Ruben itu berkata, "Bersyukur." Dari situ kami semua tertawa, sudah diingatkan. Apa sih? Yang penting kan kita makan.
Firman Tuhan berkata, yang penting ada makanan, ada pakaian, itu sudah cukup. Karena kita nggak pernah merasa cukup, kita nggak bisa bersyukur, Saudara. Coba kalau hari ini kita merasa menerima apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita dan kita mengucap syukur kepada Tuhan, hidup kita pasti tambah dahsyat di hadapan Tuhan. Ingat ketika Tuhan Yesus mau membagikan 5 roti dan 2 ikan kepada 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan berdoa sambil apa? Mengucap syukur. Sehingga mujizat terjadi. 5 roti dan 2 ikan. Bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Sisa 12 bakul. Ajaib ya, ada sebuah kuasa dalam pengucapan syukur kita. Maukah Bapak Ibu Saudara diberkati lebih lagi hari-hari ini? Sekalipun mungkin kita hidup di masa-masa kekeringan, kita hidup di zaman-zaman yang serba sulit, kita hidup di zaman di mana ketika kita keluar rumah, kita mendengar banyak orang mengeluh, banyak orang yang menggerutu, komplain sama Tuhan. Tapi kita harusnya tampil jadi generasi yang beda, generasi yang bersyukur kepada Tuhan. Hari ini makan capcay, bersyukur. Besok makan puyuh hai, bersyukur. Tapi jangan sampai nanti kita makan barongsai, Bapak Ibu Saudara ya. Maksud saya adalah tetaplah mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan pasti lebih membukakan tingkap langit untuk mencurahkan berkatnya buat kita. Haleluya. Kita sudah selesaikan 3 poin yang menarik hati Tuhan. Supaya Tuhan itu menolong kita ketika kita ada dalam masa kesesakan, ketika kita ada dalam pergumulan yang berat, ketika kita ada dalam seolah-olah keadaan kita itu tidak ada jalan keluarnya. Saya ulangi, yang pertama, tetaplah bersukacita. Yang kedua, tetaplah berdoa. Dan yang ketiga, tetaplah mengucap syukur. Nanti kita akan lanjutkan di sesi yang kelima tentang poin yang keempat, apa yang menarik hati Tuhan, supaya Tuhan membukakan jalan buat kita. 3 hal ini kita jadikan pegangan dalam hidup kita. Asal kita tetap bersukacita, asal kita tetap berdoa, intim sama Tuhan, dekat sama Tuhan, apapun yang terjadi. Jangan mau tukar Tuhan dengan apapun di dunia ini. Tapi tinggalkan apapun juga untuk Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bangun keintiman dengan Tuhan. Kalau selama ini mungkin Bapak Ibu Saudara jarang berdoa, jarang beribadah. Ketika Bapak Ibu Saudara dengar firman ini, firman Tuhan berkata, ketika firman ini sampai kepadamu, jangan keraskan hatimu. Bangun keintiman dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Dia selalu membuka tangannya bagi siapapun yang datang kepadanya, dan dia tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya. Dan yang ketiga yang hari ini sudah kita bahas, tetaplah bersyukur. Keadaan boleh tidak baik. Tubuh kita mungkin hari-hari ini tidak baik rasanya. Tapi tetaplah bersyukur. Suatu ketika saya mengalami sesuatu yang tidak baik di tubuh saya. Malam saya harus pelayanan. Di perjalanan saya sudah ngasih kabar ke istri saya nggak kuat. Istri saya sudah mempersiapkan ketika nyampe rumah langsung diantar ke dokter. Tapi di tengah perjalanan itu saya sudah merasa tidak kuat, saya putuskan saya harus ke rumah sakit. Secara manusia saya berkata, Tuhan, aku masih punya tugas, tolong kuatkan aku. Saya nggak peduli dokter mau ngomong apa. Tapi saya pegang janji firman Tuhan, bukan berarti saya tidak menghargai kepandaian dokter. Toh saya juga ke rumah sakit, berarti kan saya juga perlu bantuan dokter, perlu bantuan para medis. Tapi yang membuat iman saya kuat, saya memperkatakan firman oleh bilur-bilur Yesus.
Aku sudah sembuh. Bapak Ibu Saudara yang sedang sakit malam hari ini, katakan firman Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus sudah sembuh. Dan mulai naikkan ucapan syukur, mulai bersyukur, mulai memuji Tuhan, mulai buat hati saudara bersukacita. Karena kita memiliki Tuhan, bukan karena yang lain. Sukacita yang sejati, yang diilhamkan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Itu adalah kesukaan sejati yang harus kita pelihara. Tetap bersukacita, tetap berdoa, dan tetap mengucap syukur. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara berdoa sebelum kita akhiri program kita di sesi yang keempat ini. Tuhan, kami percaya tidak ada firman itu yang kebetulan datang pada kami. Tidak ada sesuatu yang sia-sia yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kami. Kami percaya kalau malam hari ini kami boleh mendengar Tuhan, sentuhan firman-Mu. Semua itu untuk kebaikan kami, untuk menegur kami, untuk mengubah kami Tuhan, supaya kami benar-benar berkenan di hadapan. Kalau mungkin hari-hari ini kami kehilangan ucapan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan, kami mohon ampun ya Bapa. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami mau bersyukur ya Bapa, sebab Engkau baik. Sebab Engkau baik Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau belajar bersyukur. Apapun yang terjadi di hidup kami, Tuhan punya rencana yang ajaib, Tuhan punya rencana yang indah buat kami. Engkau tidak pernah menetapkan rancangan yang mencelakakan kami, Tuhan. Kami mau tetap bersyukur. Terima kasih Tuhan. Berkati rumah tangga yang sedang konflik hari-hari ini. Biarlah damai sejahtera itu mengalir atas rumah tangga itu ya Bapa. Kau menjamah dan memberkati anak-anak muda saat ini ya Tuhan. Bawa mereka kembali kepada destinimu Tuhan. Jadikan mereka generasi anak panah yang siap Engkau lesatkan untuk melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Kau memberkati juga setiap hamba-hamba, menjadikan mereka tetap setia sampai garis akhir dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah seruan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.